Ubur-ubur buah nanas. Inilah Midnight Live episode 16. Sudah siap dengan berita yang bikin kuping panas? Langsung saja kita mulai ya. Inilah pemirsa Midnight Live. Penonton dan pemirsa, Jakarta keren. Jakarta keren. Untuk Midnight Friends, malam ini kita akan buka dengan berita yang tidak asing lagi. Ya apalagi kalau bukan korupsi. Nggak ada cutinya ini kasus korupsi ya. Welcome to Konoha, Kingdom of Nepotism, Oligarchy, and Hidden Ambition. Bahasa Inggris dikit lah ya. Tempat hukum dijunjung tinggi, ketinggian nyangkut di mimpi. Bisa aja saya. Main karakter dalam kasus korupsi kali ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, M. Arief Nurianta, yang ditangkap Kejaksaan Agung karena diduga menerima suap 60 miliar rupiah. 60 miliar kalau dibeliin lampu terang Indonesia. Indonesianya terang, tapi nurani penjaga keadilan masih remang-remang. Gak berhenti di PN Jaksel, Kejagung juga sudah menetapkan 3 hakim lain, yakni Hakim Juyamto, Hakim Agam Syarif Baharudin, dan Hakim Ali Muhtarom, yang juga dapat aliran dana dari perkara vonis lepas korporasi kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO. Di negeri ini palu sidang kadang kalah keras sama bunyi klakson truk. Apalagi kalau truknya bawa muatan 60 miliar, isinya bukan batu bata, tapi batu sandungan moral. UIA, UIU, EO. Ada 3 perusahaan sawit besar, Permata Hijau, Musimas, dan Wilmar, yang ikut tenar bukan karena CSR, tapi karena mufakat jahat ngatur perkara ekspor CPO pakai amplop besar. Pengadilan atau pasar, kok jualan pasal? Harga pasal bisa dinego, putusan bisa dapat promo, dan cashback tergantung besaran saldo. Gak cuma hakim dan panitera, ada juga advokat yang ditangkap. Advokat Arianto Bakri, si Sultan Konten Jakarta Keren. Ditangkap karena diduga jadi mak comblang antara duit suap yang kata jaksa jumlahnya 60 miliar dan hakim yang haus vonis lepas. Nggak cuma orangnya yang ditahan, koleksi mobil mewah juga ikut diamankan. Ada Land Cruiser, Nissan GT-R, Lexus, Mercy, Ferrari. Kalau ada Fitra Eri di review ini. Serius itu mobil-mobil milik pribadi atau properti Fast and Furious? Vin Diesel langsung gondrong liatnya. Hakimnya nggak tegas, advokatnya culas, korporasinya bebas, rakyatnya panas. Come on. CPO memang bisa jadi minyak goreng, tapi buat goreng makanan, bukan goreng integritas. Di tengah gonjang-ganjing kasus suap, Mahkamah Agung mendukung rencana kenaikan gaji hakim agar hakim makin bermartabat dan berintegritas. Mantap, biar hakim tidak korupsi, tinggal naikin gaji. Pertanyaannya, akankah solusi ini berlaku untuk semua profesi? Agar rakyat tidak mencuri, pengangguran digaji. Biar pekerja termotivasi, UMR jadi lebih tinggi. Mimpi kali ya? Kita sepakat gaji layak itu penting, tapi kalau niatnya dari awal bukan mengabdi, pakai hati yang bersih, mau dikasih gaji segede APBN juga tetap aja nyuri. Masalahnya bukan isi rekening, tapi isi nurani. Naikin gaji buat cegah suap, ibarat naikin uang jajan anak nakal biar nggak nyolong. Bukannya insaf, anaknya malah jadi penadah barang gelap. Kau yang gelap. Hukuman korupsi sudah sepatutnya berat, tapi kalau pelakunya penegak keadilan harus dikali lipat lebih berat. Karena hakim adalah teladan rakyat. Kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Jangan sampai putusan pengadilan kayak promo voucher pulsa. Mau melanggar tapi tetap bebas? Cukup ketik Rex spasi Pak Hakim spasi 60 miliar. Transfer sekarang juga. Keburu ketahuan.
Bisa aja saya. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal. Kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Oke, pemirsa, masalah moral dan akhlak tidak cuma menyerang para penjaga marwah keadilan. Baru-baru ini ada kasus dokter dan profesor yang berubah jadi predator. Karena terinfeksi pikiran kotor. Profesi bergengsi dengan gelar akademik yang panjang tapi akhlaknya hilang. Kita mulai dari Bandung ya. Ada Dokter Priguna, PPDS Anestesi dari Unpad yang berstatus sebagai dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tugasnya bikin pasien nggak sadar. Tapi ternyata moral dan akal sehat di dokter, atau si dokter ini ya, yang ambiar. Ada 3 korban dan semua dalam kondisi tidak sadar karena diberi anestesi. Bukan untuk persiapan operasi atau menghilangkan nyeri, tapi untuk dijahati. Dan ini bukan karena kilaf sesaat tetapi terpola dan ada niat. Ngaku kilaf tapi sudah 3 korban. Kilaf apa kalap? Dokter apa monster? Bisa aja saya. Ahli psikologi forensik bilang aksinya tergolong brutal. Pelaku tahu apa yang mau dilakukan di saat korban tidak berdaya. Karena dalam diam dan tidur korban, pelaku merasa paling berkuasa. Soal motif, katanya si pelaku punya somnofilia, kelainan seksual yang bikin bergairah saat melihat orang tidak sadar. Tapi ingat, jangan jadikan kelainan alasan untuk pembelaan. Pakar bilang kelainan seksual tidak menghapus pidana. Karena kalau tiap penjahat ngeles pakai kelainan, besok-besok maling bilang fobia kerja. Dan tukang selingkuh bisa ngaku alergi setia. Padahal hobinya tebar pesona. Dari Bandung lewat jalur selatan lanjut ke Yogyakarta, tepatnya di UGM, Universitas Gadjah Mada yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Tapi sayang universitas bergengsi tercoreng aksi bejat guru besar farmasi. Yang terbukti melakukan pelecehan seksual ke beberapa mahasiswi. Catat, beberapa, bukan 1 korban tapi 15. Mau pakai alasan khilaf lagi? Hello. Korban sudah lebih dari selusin. Ini namanya rutin. Rutin bikin dosa. Si profesor ini juga sering jadi penceramah. Bukannya memberi ceramah yang menyentuh hati, tapi lebih suka menyentuh fisik dan emosi. Mulai dari memijat tangan mahasiswi sampai nyium pipi. Gak cuma itu, ada juga modus menyuruh mahasiswi cek tensi darah. Padahal tensi jantung lebih tinggi, deg-degan deket predator. Pelaku juga meminta korban mengirimkan foto dan memaksa mahasiswi menghubungi di luar jam mengajar, bahkan saat malam. Bukan buat bimbingan skripsi, tapi untuk merusak harga diri mahasiswi. Tidak bisa dibayangkan betapa kecewanya mereka, guru besar yang dipercaya sebagai pendidik, nyatanya predator berkedok profesor. Pikirannya kotor, moralnya longsor. Jas putih dan toga itu cuma sekedar simbol kalau isinya kebusukan. Bukannya memberi pengabdian tapi justru memanipulasi dan menyebar kebohongan. Slogan revolusi mental masih sekedar basa-basi dan jadi komedi. Butuh kewarasan untuk segera memperbaiki, keburu moralnya benar-benar mati. Etika cuma jadi ilusi dan bangsanya halu tiap hari. Kita lanjut lagi ke berita berikutnya ya. Bicara moral, etika, mental berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan pekerjaan. Tapi faktanya di negara ini kurikulumnya labil, berubah-ubah melulu. Mirip kayak mood kamu. Iya, kamu yang susah hafalin gerakan stecu-stecu. Dan di saat masih banyak anak SMP dan SMA nggak hafal perkalian, tapi pemerintahnya hafal banget prompt pakai AI buat bikin iklan program andalan.
Fenomena banyak anak SMP dan SMA yang nggak hafal matematika dasar tersebar di media sosial. Ditanya 7 kali 8 zong. Ditanya 6 kali 9 error. 9 kali 9 tanya ChatGPT. Giliran 5 kali 5 sama dengan 25, sayangnya aku dan kamu tidak bisa bersama. Bisa aja saya. Kemendikbudrismen punya solusi, materi pelajaran sekolah bakal dikurangi supaya murid bisa belajar lebih dalam. Metodenya juga diganti deep learning agar lebih fokus, bukan deep in love ya. Karena cinta terkadang bikin gagal fokus. Uye. Pak Menteri bilang murid harus paham konsep dan bisa mengaitkannya ke kehidupan nyata. Artinya nggak cukup bisa hitung luas segitiga, tapi juga harus ngerti kenapa cinta segitiga itu menyakitkan dan penuh drama. Intinya konsep deep learning ini mengutamakan 3 pilar. Ada mindful learning biar muridnya tenang, meaningful learning biar paham, dan joyful learning biar senang. Muridnya happy, gurunya depresi. Harapannya murid bisa paham konsep, tapi gurunya masih paham nasib. Nasib gaji nggak naik-naik, apalagi guru honorer yang rela terima gaji di bawah UMR. Kerja setengah mati, digaji setengah hati. Lalu gimana dengan fasilitas sekolah? Apakah udah proper atau masih nebeng balai desa? Jangan sampai muridnya sudah paham teori fisika kuantum, gurunya masih pakai wifi umum. Tethering dulu deh. Sementara anak-anak masih ngejar nilai, dunia kerja udah di take over AI. Yang tadinya saingan sama anak kampus sebelah, sekarang saingan sama chip buatan Amerika dan China. Berdasarkan laporan Populix berjudul Navigating Economic and Security Challenges in 2025. Sampai muncrat ini. Ngerti nggak penonton? Taunya we walk the talk, not only talk the talk. Laporan tadi mengungkapkan bahwa 62% pekerja Indonesia takut kehilangan kerja karena AI. Sisanya belum tahu AI itu apaan, dikira singkatan anak indie kali ya. Bisa aja saya. Nulis bisa, gambar bisa, ngisi suara bisa, tinggal tunggu aja AI ikut arisan. Kocok terus. Bahkan pemerintah yang seharusnya memanfaatkan generasi anak muda dan mendorong industri kreatif malah bikin iklan animasi pakai AI. Hasilnya bagus? Nggak juga, banyak yang aneh, kedipan matanya aneh, tangannya nyambung, jarinya bengkok. Lihat aja sendiri, masa harus aku yang cerita? Hal kecil gini masa harus bohong sih? Katanya pakai AI adalah bentuk kreativitas. Come on. Kalau semua dibikin pakai AI, anak bangsa belajar kreatif buat apa? Buat nonton doang. Head sleep, please deh. Minimal kalau peluang kerja di perusahaan swasta sudah diganti AI, pemerintah harusnya turun tangan menyelamatkan. Bukannya ikut-ikutan. Kalau generasi muda susah kerja, ntar dibilang jadi beban. Nambah angka pengangguran. Mau nyantai diminta giat belajar, udah belajar nggak dikasih kerja. Padahal buat bayar kuliah dibelain utang sana sini, revisi skripsi berkali-kali. Ujungnya digantiin sama AI yang baru diinstal semalam sambil ngopi. Siklus macam apa ini? Pendidikan makin tipis tapi tuntutan makin tebal. Pembelajaran dikurangi, lapangan kerja makin sepi. Jadi buat generasi muda apalagi yang berprofesi di industri kreatif, belajar terus yang serius. Ingat, sainganmu bukan lagi manusia, tapi RAM 120 GB dan chip Nvidia. Kita masih punya berita selanjutnya. Kita lanjut lagi ya. Dari berita peradilan, pemerkosaan, dan pendidikan, kita masuk sektor keuangan. Penonton seneng nih, matanya hijau semua kayak dolar. Kali ini kita bahas soal Bank Pembangunan Daerah alias BPD yang seharusnya berfungsi buat bangun daerah. Ternyata malah bangun masalah yang bikin rakyat makin gerah. Bank Jatim, Bank BJB, Bank DKI,
3 serangkai yang seharusnya jadi tulang punggung ekonomi lokal, sekarang malah kayak tulang ikan nyangkut di tenggorokan rakyat. Masalahnya komplit, ada korupsi, kredit fiktif, sampai sistem error. 3 bank daerah udah kayak HTS-an, gak jelas arah, biasanya nyakitin. Kita mulai dari Bank BJB, yang katanya dana iklannya untuk promosi, ujungnya malah jadi bahan investigasi. 222 miliar loh ini. Gak cuma bisa beli boba, Pogba juga dapat itu, bonus Drogba. Bisa aja saya. Iklan yang ditujukan untuk perbaiki citra nyatanya nggak bikin rakyat percaya, justru bikin KPK curiga. Rumah mantan gubernur digeledah, motornya disita. Ya, problem Pak RK memang besar ya. Memang berat ya. Tapi sebesar apapun itu harus dihadapi, jangan lari, jangan sembunyi apalagi kabur ke luar negeri. Lanjut ke Bank Jatim. Yang satu ini punya cara unik dalam mendistribusikan pinjaman. Bukan buat UMKM, bukan buat rakyat kecil, tapi buat perusahaan goib. Bilangnya transparan, tapi penerima kredit tembus pandang. Perusahaan apa siluman? Parahnya lagi neraca keuangannya sempat ditacap, biar cantik kayak mau kondangan. Dan ini bukan fiktif 1-2 miliar, ini 569 miliar Bung. Setengah T lebih. Cukup buat buka cabang rujak cingur di seluruh kecamatan Jawa Timur, bonus sewa ludruk semalam suntuk. Kreditnya cuma numpang lewat, yang nerima nggak tahu siapa, yang rugi jelas warganya ya. Udah kayak di ghosting, janji manis di awal setelah cair langsung hilang. Terakhir, kita mampir ke Bank DKI. Jakarta keren. Yang satu ini nggak ngasih duit ke hantu, tapi servernya mendadak kayak WA pacar lagi ngambek. Susah diakses, sering ngehang, slow respon, dan sekalinya bales huruf Y doang. Huruf Y itu mungkin singkatannya ya nggak tahu saya. Jadi ceritanya sistem IT Bank DKI error sampai direkturnya dipecat. Untung gubernurnya gercep, satset ya. Kenapa bisa error? Bukan karena kebanyakan nasabah buka tabungan, tapi kebanyakan titipan jabatan. Ini bank atau daycare? Saya titip anak ya, kali aja pas dijemput bisa langsung kaya. Mimpi kali ya? Saya jadi bingung tuh. Jadi kebalik kan? Nasabah jadi korban PHP, pas dicek saldo aplikasinya loading. Pas datang ke ATM bukannya narik duit, kartu ATM-nya ketelen. ATM-nya makan kartu, aplikasinya makan kuota, nasabahnya makan hati. 3 bank daerah, masalah beda-beda, efeknya sama-sama bikin rakyat cuma bisa nelan ludah. Ingat, tabungan boleh 0, asal kejujuran jangan ikut bobol. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Selanjutnya kami akan hadirkan laporan langsung soal kendaraan mewah yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus suap. Nah, kita lihat informasinya saat lagi ya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.